saudara owner PC berarti seorang pakatnya loyal eksekutifnya, ya. Dan Bapak Ibu saya yakin ya dengan kita mengawali hari ini, insya Allah dalam waktu terdekat Bapak Ibu yang akan menjadi amin. Menjadi owner di sini. Amin. Langsung saja tidak berpanjang kali kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Herawati. Lebih meriah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Waduh, lemes sih. Terus jalan-jalan lemes. Harus berdiri, luar biasa. Ulang ya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yang berdiri baru 2. Aduh. Kalau gitu yang 2 berdiri saya kasih ya. Saya kasih kenang-kenangan tapi ya biasa-biasa saja. Saya kasih VIP drink 2 saset. Yang berdiri. Ayo. Ya dari situ kita harus semangat, dari kita disambut mentor, disapa orang, harus semangat Bapak Ibu. Ya. Dulu yang datang sering ke Samarinda itu bukan mentor saya. Mentor dari tim lain lah ya, dari tim lain. Tapi saya bawa orang 5, 4, 3 dulu, tapi itu setelah belajar sama mentor. Jadi awal-awalnya itu saya belajar sama ceritanya itu mulainya itu saya dari minus. Tiap hari rumah saya didatangin debt collector. Minus Bu, rumah sudah diancam, mobil sudah diancam. Ya, pokoknya nggak enak lah. Makanya jangan tunggu kepepet. Kalau kepepet itu nggak enak, saya bilang. Ya, terus PDAM juga diancam, mau diputus. Pokoknya minus ya Bapak Ibu. Terus memang mulai usaha, waktu itu sudah pernah kerja, cuma terus perusahaan yang saya ikutin itu qadarullah kok terus tutup, mau nggak mau saya sudah waktu itu umur sudah kepala 4. Mau kerja lagi sama orang udah mikir-mikir Bu, berangkat pagi pulang nggak jelas gitu ya, setiap hari Senin sampai Sabtu gitu. Habis itu kalau saya mulai kerja lagi sama orang, karena sudah kerja di perusahaannya 15 tahun waktu itu, tiap tahun gajinya naik berapa? Nggak banyak, kecuali kita naik pangkat, karir kita naik gitu ya, itu baru naiknya signifikan gitu ya. Sedangkan saya sudah terlanjur minus, karena waktu itu memang posisi saya sudah agak lumayan lah ya gitu. Akhirnya saya bertekad sama suami, ini harus usaha gitu. Waktu itu belum HNI pikirannya, pokoknya usaha gitu aja ya. Akhirnya beras, saya usaha beras. Ternyata saya ikutin beras itu cukup berat, harus ngangkat gitu ya. Harus bersihkan lagi, saya soalnya memproduksi sendiri, dikemas lagi gitu, berat. Karena saya sudah nggak kerja lagi, kembali ke dunia emak-emak. Kalau yang sebelumnya nggak dunia emak-emak, soalnya di kantor terus setiap hari gitu kan. Nah di situ saya mulai, karena memang dulunya memang konsumsi aja HNI itu 2016 saya makainya. Itu dikenalkan temen dari Malang juga yang kenalkan, karena temen kita tuh rata-rata kalau temen yang kenalkan apa-apa pasti nggak enak, mesti ikut gitu loh. Apa namanya ya, daftar gitu ya, daftar itu. Nah itu saya mulai pakai pasta gigi, sabun mandi, extra food, terus dulu masih kopi Radik, sekarang gantinya kopi Sepel itu ya dulu. Nah karena itu kita pakai di rumah juga sudah cocok semua, anak-anak saya dulu biasa sakit terus jadi sehat gitu ya, jarang-jarang sakit. Ketemu kelompok emak-emak di sekolahan, nyambung gitu kalau pas cerita anaknya sakit gitu kan. Nah saya bilang, saya di rumah biasa minumin anak extra food. Itu belum belajar bisnis ya, belum.
kok terus tertarik extra food, belanja extra food. Jadi saya bilang sama suami saya, ini extra food ini ternyata laris gitu loh. Saya jualan waktu itu masih 80.000. Jadi beli 60 jual 80, beli 60 jual 80. Senang waktu itu sudah nggak kerja dapat untung 20.000 ya. Mulai itu. Nah, sejak itu akhirnya saya sama suami sambil beras, sambil bawa HNI. Tapi belum ketemu mentor. Terus ada di sana yang sudah leader, saya ikut HS, masih nggak nyambung-nyambung gitu ya. Masih nggak ngerti-ngerti, bisnisnya tuh saya masih nggak ngerti-ngerti. Sampai akhirnya ada satu orang jadi leader di sana, pendatang. Jadi perantauan. Pikir saya ini kok perantauan cepat sukses di daerah saya gitu ya. Harusnya kita yang orang daerah, maksud saya ya, bisa juga sukses dong. Itu perantauan kok bisa cepat sukses gitu di tempat saya gitu ya, di daerah saya. Jadi saya tanya lah sama dia, sama mentornya beliau. Waktu itu dia datangkan mentornya ke Samarinda. Ibu juga, ibu rumah tangga juga, malah anaknya 7 ya. Anaknya 7, waktu itu suaminya sudah sakit-sakitan, jadi dia juga kepala rumah tangga lah ya, jadi punggung rumah tangga gitu. Ibu itu yang tampil sudah ratusan juta. Padahal biasa-biasa saja. Jadi saya bilang, ibu ini biasa-biasa saja kok bisa ratusan juta gitu ya. Saya tanya berapa tahun sudah Bu di HNI? Sudah 7 tahun. Nah di situ saya lihat, artinya yang berbisnis di HNI itu yang sukses, itu sudah cukup lama. Artinya bisnis ini apa? Bisnis ini bukan yang cuma setahun 2 tahun heboh gitu, terus habis itu moro-moro hilang gitu. Jadi saya tertarik terus menseriusin. Ini bagus ini, ada orang yang bertahan sampai di atas 5 tahun gitu. Bisnis itu harus lihat di situ Bu, lihat prospeknya ke depannya, jangan cuma mikirin setahun 2 tahun, bukan ya. Mikirin bisnis harus yang jangka panjang gitu. Nah di situ saya tertarik, akhirnya ibu itu nyaranin saya cari mentornya. Saya nggak tahu mentor saya, buka AVO aja waktu itu nggak ngerti. Akhirnya dibukain AVO sama ibu itu, baru muncul mentor saya, baru muncul waktu itu namanya Ustadz Budi. Ternyata mentor saya Ustadz Budi. Terus ketemu Ustadz Irwan. Nah, ketemu Ustadz Irwan, saya yang ditanyain pertama, ibu serius gitu ya. Oh serius? Serius ini Ustadz, saya bilang gitu kan. Benar-benar serius. Saya minus. Saya bilang, saya hutang saya banyak. Saya bilang gitu. Saya mau menyelesaikan gitu ya. Akhirnya didatangkan Pak Budi ke Samarinda, tapi Bu Hera harus jangan buat Ustadz Budi nganggur. Caranya gimana Ustadz? Saya bilang, buat acara KHT 2 hari di sana. Kenal nggak Bu sama BC di sana? Oh kenal, saya bilang, kan biasa belanja di situ saya bilang gitu. Nah nanti minta bantuan di sana, nge-share di grupnya BC itu gitu. Nanti di BC-nya punya ruangan enggak? Alhamdulillah punya ruangan gitu ya. Ya nanti pinjem ruangannya BC di situ gitu kan. Akhirnya saya bicara sama ustazahnya di situ yang punya BC, dapat tempat. Terus sudah kita publish gambarnya KHT itu ya. Begitu sehari saya share, waktu itu targetnya 50 seat. 40 sudah penuh dalam 1 hari. Karena memang waktu itu agak vakum acara dari BC-nya. Jadi begitu masuk acara KHT langsung rame gitu ya. Jadi kemudian karena disuruh jangan nganggur, Ustadz Budi datang, saya disuruh cari kumpulan. Jadi saya sama suami datangin Dharma Wanita, datangin sekolah, datangin apa nih namanya, kelurahan ya, karena di kelurahan kan ada PKK, ada segala macam. Pokoknya saya datangin yang sifatnya ada kumpulan, datangin temen yang kerja di dinas apa, itu ketemu di TVRI, ada Dharma Wanitanya segala pokoknya. Jadi Pak Budi itu datang ke Samarinda 2 hari KHT, 8 hari nonstop, pagi dapat, habis zuhur dapat, malam dapat, sehari 3 tempat. Bu, bayangin, saya sama suami sampai bingung KTP itu. KTP, ngumpulin KTP itu. Jadi sehari 3 tempat. Itu Bu. Jadi dari situ saya terus,
oh kayak gini toh caranya gitu loh, baru tahu gitu ya. Oh caranya begini gitu kan. Nah, dan waktu KHT itu Bu, mitra saya itu enggak ada yang hadir. Terakhir itu akhirnya ada satu, itu pun bekas anak buahnya suami saya. Mungkin dia sungkan sama suami saya ya. Akhirnya ikut daftar. Habis itu satunya itu temennya Ustadz Budi. Itu istrinya juga teman saya gitu loh. Akhirnya mungkin juga karena nggak enak Ustadz Budi ikut hadir. Jadi cuma dua itu aja mitra saya. Yang lain itu yang hadir 40 lebih itu mitra orang lain semua. Saya cuma memfasilitasi supaya Ustadz Budi bisa datang. Saya nggak bisa, nggak punya modal datangkan Ustadz Budi. Ya, jadi tiketnya Ustadz Budi itu dari uang KHT yang diadakan 2 hari, gitu. Nah, Ustadz Budi alhamdulillah mau tinggal di rumah saya waktu itu. Jadi ikut makan di rumah apa segala keterima. Nah, jadi dari 8 hari ikut Ustadz Budi, saya cuma nonton, lihat gitu ya Bu. Selesai Ustadz Budi selesai yang eksekusi KTP sama produk saya sama suami. Nanti besok lagi ketemu lagi orang, memperhatikan Ustadz Budi lagi, eksekusi lagi KTP sama produk gitu ya. Tapi yang diomongkan Ustadz Budi di 8 hari itu di beda tempat itu aja. Sama materinya. Akhirnya apa? Jadi hafal. Jadi hafal akhirnya. Jadi hafal gitu ya. Setelah beliau pulang ya sudah beliau bilang setelah ini tergantung Ibu Hera sama suami. Karena kita jauh gitu ya, enggak bisa nemenin terus, harus ikut HS mentor nemenin, ikut HS enggak bisa gitu. Jadi di situ Bu saya sama suami akhirnya menseriusin HNI, qadarullah juga saya ketemu mitra-mitra juga yang hebat-hebat. Saya bilang saya diberi Allah mitra yang hebat-hebat. ED saya sudah ada 3 sekarang di jalur yang berbeda. Terus insya Allah ada 3 lagi calon ED di 3 jalur yang berbeda juga. Mudah-mudahan yang 3 jalur lagi itu tahun ini jadi mudah-mudahan gitu ya. Gitu. Dan saya jadi ED itu, oh ya saya ngadakan Ustadz Budi itu Oktober 2018. Kemudian saya jadi ED Mei 2019. 7 bulan. Waktu saya mulai itu masih manajer, masih manajer baru mau naik SM gitu, masih manajer waktu mulai sama Ustadz Budi. Kemudian Desember 2019 saya jadi LED sampai sekarang. Kemudian buka BC-nya 2020 bulan Juli, Juli, pas pandemi. Itu pas pandemi COVID buka PC-nya gitu. Mudah-mudahan lah ya yang hadir di sini harus semangat ya. Jadi yang penting semangat Bu, semangat semangat untuk mau bergerak, mau PCA ya. Ada apa sih keinginan kalian itu mau apa gitu loh, mau jadi apa gitu ya. Cita-citanya itu apa gitu ya yang mau diraih, dicari Bapak Ibu, dicari ya. Mungkin mau membahagiakan orang tua ya, mau ingin umrohkan orang tua, atau mungkin seperti saya dulu awal muasalnya karena banyak hutang. Saya dulu kan pertama kali karena pengen hutang saya selesai. Alhamdulillah kemarin saya November rumah saya sudah lunas, sertifikat sudah saya terima. Ibu saya itu terima nangis. Karena dulu yang datang ke rumah debt collector itu yang temuin ibu saya. Saya sama suami lagi keliling, lagi PCA, lagi HS gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah lunas kemarin November 2022. Nah, sekarang mudahan 2023 ini insya Allah niat kami suami pengen mau jadi LED. Gitu Bu, mudah-mudahan ya Bu. Oh iya lupa Ustaz. Oh iya kemarin juga alhamdulillah juga dapat hadiah diberi umroh kemarin Februari 2022 suami istri pergi umroh gitu Bapak Ibu dari HNI juga. Dari HNI juga
Jadi ya itu semua lah ya. Tapi semua itu karena Allah ya. Jangan lupa semua yang Bapak Ibu usahakan itu mau keluar rumah, mau berusaha atau baru mulai dari buka HP, itu semua minta doa Bu ya pagi itu. Apalagi pagi jangan males bangun ya. Bang tahajud ya, rutinkan tahajud sama zikir pagi, istighfar 100 kali setiap hari diusahakan, salawat 100 kali ya. Itu diusahakan setiap hari Bu ya, supaya jalan kita itu dimudahkan gitu Bu. Saya waktu itu pengalaman sudah keliling-keliling ke Balikpapan, saya naik bis Samarinda Balikpapan, waktu itu belum ada tol, itu 2 jam perjalanan. Jadi kalau ke Balikpapan saya harus nginep tuh 3-4 hari gitu ya, meninggalkan anak sama suami gitu. Sudah keliling-keliling 4 hari nggak dapat KTP. Padahal jauh-jauh ke Samboja, naik mobil sudah saya menyetirkan mitra, nyetirkan mitra ya, nggak dapat KTP. Jadi pulang naik bis itu sedih saya di mobil itu. Aduh, sudah 4 hari nggak dapat KTP, pikir saya gitu ya. Terus sampai rumah besoknya apa yuk? Moro-moro kok terus ada yang dari jauh, Ponorogo ya, kebetulan anak saya memang di Ponorogo. Itu ibu pondoknya itu nelpon saya, Bu Hera, saya ini bisa kah jadi stokis? Jadi 4 hari nggak ada KTP saya dapat 1 stokis Bu. Padahal itu orang yang nggak pernah saya coaching, nggak pernah saya suruh jadi stokis, nggak pernah. Moro-moro dia ya mungkin karena kita kan update status terus ya, itu jangan lupa ya update status. Jangan bilang bisnis HNI tapi nggak pernah status selfie pakai produk, nggak pernah. Yang di selfie orang lain gitu ya. Harus dapat mitra baru selfie lah sama mitra barunya sambil megang produk gitu ya. Karena kita kan memang mempromosikan. Kalau nggak kita yang promosikan diri kita, kalian yang jadi bintang iklannya gitu loh. Jadi memang harus update terus gitu. Jadi dilihat orang ini eksis terus ya gitu. Lama-lama yang mungkin awalnya cuma lihat gitu ya, penasaran, iya. Eksis terus ini, penasaran Bu. Jadi keeksisan kita di HNI itu juga harus dijaga ya. Keeksisan kalian di HNI, jangan cuma aku di HNI tapi enggak pernah aku nyeduh kopi sepel aja enggak pernah dikasih lihat, direkam sambil ngomong-ngomong, ini enak loh kopinya gitu kan, terus taruh di status Instagram, terserah lah pokoknya medsos lah ya, supaya keeksisan kita tuh dilihat orang gitu, bahwa memang kita eksis 100%, 1000% lah di HNI gitu ya. Jadi itu modal, itu membangun image kita sebagai bintang iklannya HNI. Itu ya Bapak Ibu, kalau PCA insya Allah di sini sudah jago PCA semua, PCA-nya yang gampang-gampang saja. Pokoknya kemana-mana jangan lupa, kalau seperti saya senangnya bawa 1 botol MHS di dalam tas saya, walaupun kecil kayak Mbak itu, saya selipin 1 botol MHS sama 1 lembar brosur, sama 1 kartu nama ya. Jadi dimanapun saya berada, ketemu orang kayak kemarin ya, di travel dari Surabaya ke Malang, sudah panjang lebar cerita, orangnya nggak mau buat kartu, gagal saya, ditolak, nggak apa-apa, tapi saya tetap kasih 1 kartu nama, saya kasih brosur. Kalau Mas nanti mau ada yang dibutuhkan, jangan lupa hubungin saya ya Pak, gitu. Walaupun dia nerimanya mungkin kayaknya, aduh ibu ini jualan gitu, gak apa-apa. Tapi tadi hari ini saya dapat KTP, pas qadarullah lagi besuk keluarga di rumah sakit, terus cerita-cerita ada yang sakit saraf kejepit, udah deh dapat KTP saya tadi di rumah sakit Wafa ya. Jadi jangan patah semangat ya walaupun ditolak ya. Ini namanya usaha itu ya enggak ada yang namanya mau langsung gede, itu enggak ada. Pasti sakit-sakit dulu, kecil-kecil dulu ya. Tapi sabar dan istiqomah, terus jaga semangatnya,
Dan jangan lupa minta doanya kalau masih ada orang tua, terutama ibu, ya. Minta restunya, minta didoakan sama ibunya kalau masih ada. Kalau masih tidak ada ya mungkin kakak-kakaknya gitu ya, saudara-saudaranya. Walaupun mungkin saudara belum tertarik bisnisnya ya nggak apa-apa, yang penting minta doanya. Yang penting minta doanya ya, gitu. Dari saya cukup Pak Budi, ya, ya mudah-mudahan tips-tips tadi ya, yang sedikit-sedikit tadi, jangan sedih lihat saya. Itu motivasi ya. Pokoknya saya kasih tahu teman-teman, jangan tunggu kepepet baru mau kerja gitu ya, baru mau usaha gitu. Dulu kita karena di zona nyaman, masih digaji tiap bulan gitu ya, nggak kepikiran mau apa, mau buka usaha gitu ya. Nah ternyata sudah nggak kerja lagi baru gitu. Nah, tapi saya yakinnya kenapa usaha itu bisa naiknya itu drastis, ya memang hanya di usaha saja. Kalau kerja jadi pegawai nggak mungkin sedrastis dalam 2 tahun mau dapat penghasilan langsung 10 juta gitu ya. Enggak. Usaha, harus usaha. Ya, ya dari saya cukup. Jangan lupa semangatnya ya. Saya ulang, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya.